Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kemudahan dan juga nikmat dipertemukannya kita kembali dalam program kajian siang yang berbahagia ini, yang semoga kita semuanya masih dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, para pemirsa Al-Iman TV dan pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari buku yang berjudulkan Al-Furuqu Baina Manhaji Ahli Sunnati wal Jama'ati wa Manhaji Mukhalifihim fi Nus'i Sultan. Perbedaan manhaj Ahli Sunnah wal Jama'ah dengan manhajnya kelompok yang menyimpang di dalam memberikan nasihat kepada penguasa. Dan di sini kita akan melanjutkan pada bagian yang keempat, yang merupakan bahasan terkait dengan hak-hak penguasa atau hak-hak pemimpin yang merupakan hak yang harus ditunaikan oleh seorang rakyat, ya, kita sebagai kaum muslimin. Dalam kesempatan sebelumnya, ya, kita telah menjelaskan di antara hak-hak penguasa, dan di sana ada 8 hak, ya, kita sampaikan di bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan bagian yang ketiga. Dari mulai, ya, wajibnya taat kepada penguasa, wajibnya membaiat dan menjaga baiat tersebut, yang kedua, yang ketiga adanya, ya, atau haramnya kita keluar dari kekuasaan dan kepemerintahannya. Kemudian yang keempat, memperingatkan kaum muslimin untuk tidak memberontak kepada penguasa. Hak yang kelima, kita harus bersabar atas kezaliman yang barangkali dilakukan oleh penguasa atau pemimpin tersebut. Dan di sini kita akan sampaikan hak yang keenam, yang ketujuh, dan yang kedelapan, dan nantinya genap menjadi 8 hak yang wajib kita tunaikan, yang wajib kita berikan kepada pemimpin kita dan penguasa kita. Min babil murajaah, di antara bentuk kita memurajaah, mengapa kita sampaikan hak-hak penguasa, kita jelaskan hak-hak tersebut. Mengingat, ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam memberikan nasihat, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Dan inilah perbedaan yang pertama, ya, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka tidak menggadaikan agamanya. Ahlu Sunnah tidak menjual agamanya. Ahlu Sunnah pun juga tidak memberontak kepada penguasa. Mereka mengambil sikap wasatiyah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Iya, Ahlu Sunnah wal Jamaah memberikan nasihat, ya, 4 mata, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa,
akan tapi mereka masih memberikan dan menunaikan hak-hak pemimpin dan penguasa tersebut. Sekalipun penguasa dan pemimpin itu termasuk orang yang fasik, Ahlussunnah masih memberikan 8 hak tersebut. Dan ini yang membedakan antara Ahlussunnah dengan golongan yang menyimpang seperti Khawarij, Mu'tazilah, dan juga yang lainnya. Karena mereka meyakini jika pemimpin itu sudah fasik, maka tidak ada kebolehan lagi dan tidak ada kewajiban lagi untuk memberikan hak mereka. Baik. Pada halaman 36 dari buku Al-Furuqu Baina Manhaj Ahli Sunnati wal Jama'ati wa Manhaj Mukhalifihim fi Nushil Sultan, buah karya ilmiah dari seorang alim ulama, Syekh Shalih bin Muhammad Sawih. Beliau menyampaikan hak yang keenam, ya, yang merupakan hak penguasa yang harus kita berikan adalah al-jihadu ma'ah, yaitu berjihad bersama pemimpin. Maksudnya di sini adalah kaum muslimin tidak dibenarkan secara serampangan menegakkan atau mengibarkan bendera jihad tanpa perintah dan tanpa izin pemimpin mereka. Artinya pemimpin dan penguasa kaum muslimin, bukan pemimpin golongan atau kelompok atau organisasi tertentu. Dan ini didasari oleh sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim dalam kitab sahih mereka, bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, al-imamu junnah yuqatalu min waraih wa yuttaqa bih. Seorang pemimpin itu adalah perisai, tameng. Seorang penguasa, seorang pemimpin, Amirul Mukminin, khalifah atau yang sejenisnya, itu adalah perisai. Yang namanya perisai, ya, adalah sebuah alat yang dipakai untuk melindungi diri kita dari ancaman, dari serangan musuh. Yuqatalu min waraih, yang mana kaum muslimin ini berperang dari belakang pemimpin tersebut. Maksudnya adalah kaum muslimin tidak akan mungkin mereka bergerak untuk berperang melawan musuh-musuh Islam. Tidak mungkin mereka mengobarkan bendera jihad fisabilillah kecuali harus ada komando dari pemimpin mereka, komando dari penguasa mereka. Wa yuttaqa bihi, dan dengan pemimpin itu kaum muslimin berlindung dari serangan, yaitu serangan musuh yang mengancam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yuqatalu min waraih wa yuttaqa bih. Ini menunjukkan bahwasannya siapapun dari kita, kaum muslimin secara umum, tidak dibenarkan untuk serampangan mengadakan atau mengobarkan atau memasang bendera jihad tanpa ada perintah dan izin dari pemimpin dan penguasa kaum muslimin yang sah. Fa in amara bi taqwallahi wa adlin fa inna lahu bidzalika ajra. Apabila pemimpin tersebut memerintahkan kaum muslimin yang menjadi rakyatnya untuk bertakwa kepada Allah, sebagaimana dia juga menegakkan takwa itu kepada Allah, dan memerintahkan berlaku adil sebagaimana dia juga melakukannya hal itu kepada rakyatnya, maka sesungguhnya pemimpin itu akan mendapatkan pahala, karena ini merupakan bagian dari amar ma'ruf, karena ini merupakan bagian dari nasihat. Wa in qala bi ghairihi fa inna alaihi minhu. Namun apabila pemimpin tadi dia justru malah memerintahkan kepada perkara yang mungkar, kepada maksiat, tidak menyeru kepada ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan dosa. Ya, dan di sini diambil faidah
betapa beratnya ketika seorang menjadi penguasa dan pemimpin. Apabila salah di dalam mengambil keputusan dan kebijakan, sehingga banyak di antara rakyatnya yang mendekati atau selalu bergelimang dalam kesalahan, dosa, maksiat, atau bermuamalah dengan cara yang tidak benar, maka sebanyak itu pula dia juga terkena dosa dari perbuatan rakyatnya. Namun sebaliknya, apabila pemimpin itu betul-betul yang saleh, musleh, saleh untuk dirinya dan musleh bagi rakyatnya, maka setiap kali rakyatnya melakukan kebajikan, ketaatan, perbuatan yang baik, muamalah yang baik, maka sebanyak itu pula pemimpin mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang betul-betul memahami agama Islam. Pemimpin yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar jangan sampai ketika dia menjadi seorang pemimpin lantas dia jauh dari Allah, akhirnya urusan kepemimpinan ini justru malah menjadi senjata makan tuan kelak di akhirat. Justru menjadi bumerang yang akan menghancurkan hidupnya di akhirat kelak. Oleh karena itu para sahabat dahulu, ya, dalam masalah jabatan mereka amat sangat menghindarinya, mengingat tanggung jawab yang nanti akan dimintai oleh Allah, yaitu pertanggungjawaban dari apa yang mereka pimpin, itu jauh lebih berat dari sebatas ya kehormatan yang ia dapatkan ketika menjadi pemimpin atau pejabat di dunia. Baik, jadi kesimpulan dari hadis di atas adalah bahwasannya kita kaum muslimin di dalam menegakkan jihad harus berdasarkan komando dari pemimpin kita, penguasa kita. Jika mereka menyuruh kita berjuang, kita bergerak. Jika mereka tidak menyuruh kita untuk berjuang, untuk berjihad, maka haram hukumnya bagi siapapun, bagi kelompok manapun untuk menegakkan kalimat jihad. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan seperti inilah cara Islam mengajarkan kita kepemimpinan. Kemudian dinukilkan oleh Syekh Saleh As-Sawih beberapa ucapan para a'immah. Di antaranya adalah ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan rahimahullah, hum ya'ni al-a'immah yaluna min umurina khamsan, al-jum'atu wal-jama'atu wal-'idu wal-thughur wal-hudud. Pemimpin, ya, penguasa kita, para a'immah kita, mereka memerintahkan kita dalam 5 perkara. Ya, artinya mereka mengatur ya urusan yang sifatnya universal bagi kita semua kaum muslimin ada 5. Al-Jum'ah, yang pertama salat Jumat. Wal jamaah, yang kedua salat berjamaah 5 waktu. Wal idu, yang ketiga adalah salat id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang keempat adalah as-thughur, yaitu mengatur perbatasan wilayah negeri kaum muslimin. Wal hudud, dan juga hukum-hukum. Jadi urusan Jumat, yaitu salat Jumat, urusan salat id, demikian pula urusan salat-salat waktu 5 waktu berjamaah, sampai pada hukum dan penjagaan dari perbatasan oleh kaum muslimin, ini diatur oleh pemimpin, ya, ditangani oleh pemimpin kita, sehingga tidak dibenarkan bagi siapapun di antara kita ya menentukan misal hari raya tersendiri yang berbeda dengan keputusan pemerintah, atau menegakkan sholat Jumat ya
berbeda dengan keputusan pemerintah, dan yang seterusnya. Wallahi la yastaqimud dinu illa bihim wa in jaru wa zalamu. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, tidak akan tegak urusan agama ini melainkan dengan sebab mereka, sekalipun mereka ini termasuk orang yang melakukan kezaliman. Wallahu lima yuslihullahu bihim, wallahi lima yuslihullahu bihim akthar mimma yufsidun. Kemudian beliau menambahkan, demi Allah, apa yang Allah perbaiki dari kondisi kaum muslimin, dari agama ini, melalui pemimpin-pemimpin muslim tersebut jauh lebih banyak daripada kerusakan yang ditimbulkannya, sekalipun dia termasuk orang yang fasik dari sisi agamanya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya pemimpin memiliki kewenangan khususnya dalam 5 perkara. Sholat Jumat, sholat 5 waktu, hari raya, kemudian perbatasan wilayah negeri kaum muslimin, dan juga masalah hukum. Itu semuanya diatur dan di bawah komando seorang pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana halnya kebaikan, itu akan Allah mudahkan, Allah akan berikan keberkahannya melalui pemimpin yang saleh, sebagaimana pula kerusakan yang barangkali itu muncul dari pemimpin yang fasik tidak jauh lebih parah, tidak jauh lebih banyak daripada kebaikan yang mereka berikan untuk kaum muslimin. Kemudian dinukilkan pula ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, wal ghazwu madin ma'al imam ila yaumil qiyamah al-barri wal fajri la yutrak. Berperang, berjihad, melawan musuh-musuh Islam ini akan terus berlangsung di bawah komando pemimpin, di bawah komando pemimpin kaum muslimin sampai hari kiamat. Apakah pemimpin itu termasuk pemimpin yang saleh, yang baik, ataukah pemimpin yang rusak, yang fasik? Maka itu pun tidak boleh ditinggalkan bagi setiap kaum muslimin. Jika ada seorang pemimpin yang fasik, yang fajir, yang zalim, menyuruh kita untuk berjihad, berjuang, maka kewajiban kita adalah bergerak sesuai dengan apa yang mereka perintahkan. Dan tidak boleh hukumnya kita meninggalkan hanya karena pemimpin itu adalah yang fasik. Pemimpin itu adalah pemimpin yang rusak atau yang zalim dan yang semisalnya. Hukumnya sama, apakah dia muslim saleh ataukah muslim yang fasik. Apabila memerintah kita kaum muslim untuk berjihad, untuk berjuang, maka wajib bagi kita secara umum. Demikian pula Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, al-jihadu madin منذ أن بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. Berjihad itu akan terus berlangsung dari mulai semenjak Allah mengangkat Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul sampai hari kiamat nanti. Kewajiban berjihad ini bersama pemimpin kaum muslimin. La yubtiluhu syai'un, tidak bisa dibatalkan dengan apapun itu. Dan ini adalah harga mati. Selama pemimpin itu mengajak kaum muslimin berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang dipimpinnya dari kalangan kita kaum muslimin wajib menunaikan perintah tersebut tanpa memandang apakah pemimpin itu saleh ataukah pemimpin itu termasuk pemimpin yang rusak ataupun fasik. Al-Imam Ibnu Qudamah juga mengatakan, wa amrul jihadi mawkulun ilal imami wa ijtihadih wa yalzamur ra'iyyah ta'atahu fima yarah. Perkara jihad, berperang untuk menegakkan kalimat Allah, itu semuanya menjadi tugas pemimpin.
adalah kewenangan seorang pemimpin kaum muslimin, dan itu sesuai dengan ijtihad dia. Kewajiban bagi seorang rakyat, ya, kaum muslimin, adalah mentaatinya pada apa yang menjadi pendapat pemimpin tersebut. Jika pemimpin berijtihad, ya tentu ya tidak serta-merta mengeluarkan pendapatnya seorang, akan tapi di sana ada ahlul hilli wal aqdi yang merupakan kumpulan orang-orang yang pakar dalam masalah agama, dalam masalah yang lainnya pula. Ketika terjadi keputusan, misalnya adanya dan wajibnya untuk mengangkat senjata, untuk berjihad, maka bagi siapapun di antara kita wajib mengikuti dan mentaati perintah tersebut. Kemudian, ya, di halaman 37 dinukilkan pula ucapan Syekhul Islam rahimahullahu taala yang menunjukkan pertama bahwasannya jihad harus bersama pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, wajibnya seorang ya muslim atau seluruh kaum muslimin untuk memiliki seorang penguasa, pemimpin, khalifah dan yang semisalnya. Kata beliau rahimahullah, yajibu an yu'raf anna wilayata amrin nas min a'zami wajibatid din. Wajib untuk diketahui bahwasannya ya pengaturan urusan manusia ya yang mengatur seluruh urusan kaum muslimin ini termasuk perkara yang diwajibkan oleh agama, bahkan termasuk kewajiban yang agung dari kewajiban-kewajiban agama, yaitu adanya pemimpin yang mengatur urusan mereka. Bahkan la qiyama lid-dini wala lid-dunya illa biha. Bahkan tidak akan tegak apa yang namanya agama, ya, demikian pula dunia, urusan dunia manusia itu tidak akan mungkin bisa tegak, tidak akan mungkin bisa berkembang dan menjadi baik kecuali adanya pusat kepengurusan di tangan satu pemimpin. Fa inna bani Adam la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima'. Kata beliau, karena sesungguhnya manusia ini, anak cucu Adam, tidak akan bisa sempurna maslahat kebaikan mereka kecuali dengan berkumpul. Ya. Dan itulah yang disebut dengan makhluk sosial, butuh orang lain. Ketika kita hidup sendirian, maka amat sangat sulit menghadapi aktivitas sehari-hari. Seorang manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia butuh orang lain. Ya, kita butuh makan. Mau tidak mau kita butuh orang lain. Ya. Kita butuh tempat tinggal. Mau tidak mau kita butuh orang lain. Lihajati ba'dihim ila ba'd. Karena yang namanya manusia itu satu sama yang lain punya kebutuhan. Ya. Jadi mereka, yaitu manusia secara umum, membutuhkan manusia yang lain untuk bisa mencukupi kebutuhan masing-masing. Wala budda lahum indal ijtima' min ra'sin. Jika masalah ini sudah difahami, manusia tidak bisa hidup sendiri, maka dia harus berkumpul. Dan berkumpulnya mereka ini dalam rangka untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan masing-masing. Jika demikian, ya, tidak akan mungkin yang namanya berkumpul ini, ya, berkomunitas antara manusia satu dengan yang lainnya akan menjadi baik kecuali harus ada seorang yang menjadi pemimpin yang mengatur urusan mereka. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada 3 orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh, yaitu safar, kata Nabi apa? Falyu'ammiru ahadahum. Hendaknya mereka ini mengangkat seorang di antara mereka sebagai pemimpin safar. Dan di sini kita diajarkan oleh Islam akan kepemimpinan.
Ya. Jadi dalam ilmu apapun, ya, kepemimpinan ini tidak bisa dinomor sekiankan. Bahkan urusan kepemimpinan ini menjadi poros dan tolak ukur sejauh mana seorang akan bisa mendapatkan maslahat dan sebanyak apa ia bisa terhindar dari mudarat. Jika tidak ada pemimpin, maka manusia akan hancur. Ya, berbeda dengan ada pemimpin, semua urusan ya akan tertata, akan teratur, karena yang memerintah hanyalah satu orang pemimpin. Islam mengajarkan kepada kita kepemimpinan, baik dalam sholat, ya, di dalam kita menegakkan sholat 5 waktu. Islam menunjukkan cara kita atau cara kepada kita seperti apa dalam menegakkan sholat 5 waktu. Harus berjamaah. Artinya berjamaah adalah dilakukan dengan sama-sama oleh banyak orang dari kaum muslimin. Apakah mereka ketika berkumpul sholat sendiri-sendiri? Tidak. Harus ada satu yang menjadi imam sholat. Ini yang diajarkan oleh Islam. Kepemimpinan. Ya, dalam masalah sholat aja itu diatur oleh Islam. Harus ada pemimpin. Demikian pula dalam urusan yang lain. Apa? Urusan safar. Jika ada 3 orang safar, maka hendaknya ada pemimpin salah satu di antara mereka. Harus diangkat. Karena nanti yang namanya pemimpin itu yang akan menentukan arah kebijakan, arah keputusan untuk maslahat mereka bersama. Dan yang menjadi kewajiban yang dipimpin adalah mendengar dan mentaati apa yang menjadi keputusan pemimpin tersebut. Kita saja dalam kehidupan berumah tangga diajarkan kepemimpinan dalam Islam. Kita sebagai suami, ya, sebagai pemimpin bagi keluarga kita, istri kita, anak kita, harus dan wajib untuk mendengar dan taat kepada suami yang menjadi kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, sebagaimana pula juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "La yahillu li thalathatin yakununa bi falatin minal ardi illa ammaru alaihim ahadahum." Tidak halal hukumnya bagi 3 orang yang berada di hamparan bumi manapun kecuali harus mengangkat satu pemimpin di antara mereka. Dari sini kita mengetahui agama Islam mengajarkan kita kepemimpinan. Dan dari dulu Islam sudah mengajarkan kepada generasi pertama, yaitu para sahabat, akan kepemimpinan. Ya, mengingat urusan kepemimpinan ini merupakan tolak ukur dan poros inti sejauh mana seorang akan bisa meraih maslahat dan sejauh mana akan bisa terhindar dari mafsadat dan kemudaratan. Kemudian beliau mengatakan, fa'aujaba ta'miral wahidi fil ijtima'il qalil al-'ardi fis safar tanbihan bidzalika 'ala sa'iri anwa'il ijtima'. Dari 2 hadis di atas, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, untuk mengangkat 1 orang, ya, dari 3 orang tadi ketika safar. Ini semuanya sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk pembelajaran kepada kita kaum muslimin. Jika dalam masalah hal yang sifatnya sepele barangkali seperti itu saja harus ada seorang pemimpin. Lantas bagaimana jika urusan itu jauh lebih besar dalam tatanan, ya, suku, dalam tatanan bangsa dan negara? Harus ada pemimpin. Walianna Allah Ta'ala awjaba al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar. Dan karena sesungguhnya Allah itu juga mewajibkan untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar.
wala yatimmu dzalika illa biquwwah wa imarah, dan tidak akan mungkin amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa tegak kecuali dengan kekuatan, kekuasaan, dan kepemerintahan. Wa kadzalika sa'iru ma aujabahu Allah minal jihad wal adli wa iqamatil haji wal jum'i wal a'yadi wa nasril mazlum wa iqamatil hudud. Demikian pula perkara yang lain, ya, dari perkara yang diwajibkan oleh Allah yang berupa jihad. Demikian pula berlaku adil, menegakkan ibadah haji, menegakkan salat Jumat, hari raya, kemudian menolong orang yang zalim, menegakkan hukum. Itu semuanya tidak akan mungkin terwujud dan terrealisasi kecuali dengan kekuatan kekuasaan serta dengan kepemerintahan di bawah komando satu pemimpin. La tatimmu illa bil quwwah wal imarah. Itu semuanya tidak akan mungkin bisa terwujud secara sempurna kecuali harus dengan kekuasaan, harus dengan kepemimpinan. Walidha ruya anna sultana dhillullahi fil ard. Oleh karena itu, ya, diriwayatkan, ya, bahwasannya yang namanya penguasa itu merupakan naungan Allah di muka bumi. Dalam artian rakyat atau kaum muslimin secara umum akan bisa melindungi diri di balik adanya pemimpin. Akan bisa menjaga diri mereka dengan adanya pemimpin. Karena pemimpin yang akan memikirkan kemaslahatan mereka, memikirkan bagaimana, ya, rakyat kaum muslimin ini terjauh dari kemudaratan dan mara bahaya. Wa yuqal, dan juga dikatakan, situna sanah min imamin jairin aslahu min lailatin wahidatin bila sultan. 6 tahun atau 60 tahun bersama seorang pemimpin yang zalim itu jauh lebih baik daripada satu malam tidak memiliki pemimpin sama sekali. Wat-tajribatu tubayyinu dzalik, dan pengalaman tahun demi tahun, ya, itu menjelaskan kondisi yang seperti itu. Nah, ini menunjukkan lagi kepada kita bahwasannya dalam hidup berjamaah, berkomunitas, berbangsa, bersuku, bernegara, harus ada seorang pemimpin yang selalu, ya, mengatur urusan kita kaum muslimin secara umum di dalam menegakkan dan mencari maslahat bersama serta menghindarkan dari mudarat dan mara bahaya. Kemudian yang terakhir dibawakan pula ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la yajuzu ghaswul jaysh illa bi'idznil imam mahma kana al-amru. Tidak boleh hukumnya memerangi pasukan kecuali dengan izin seorang pemimpin, bagaimanapun itu perkaranya. Li'anna al-mukhataba bil ghazwi wal jihadi hum ulatul umuri wa laysa afradan nas. Karena sesungguhnya, ya, orang yang dikenai khitab, yang terkena khitab wajibnya berperang dan berjihad, itu adalah para pemimpin yang berada di tangannya urusan kaum muslimin, bukan individu-individu kaum muslimin. Dan ucapan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya jihad yang syar'i adalah jihad yang berada di bawah komando pemimpin kaum muslimin yang sah, bukan pemimpin golongan maupun kelompok. Sekalipun kelompok dan golongan mengatasnamakan jihad fisabilillah atau, ya, memberikan label dengan
ayat-ayat Al-Quranul Karim atau nama-nama Islami, selama jihad itu ternyata tidak di bawah komando pemimpin kaum muslimin, itu bukan jihad syar'i. Fa afradun nasi taba'un li ahli al-hilli wal aqdi. Adapun ya individu-individu manusia ini, mereka mengikuti ya ahlul hil wal aqd, yaitu orang-orang yang berkumpul dalam satu parlemen yang itu semuanya adalah para ulama di bidangnya. Fala yajuzu li ahadin an yaghzuwa duna idnil imam illa ala sabilid difa'. Tidak boleh hukumnya bagi siapapun, bagi seorang apapun itu, untuk berperang tanpa izin seorang pemimpin, kecuali ya jika orang itu mendapat ancaman dan dia membela diri. Idza faja'ahum aduwwun yakhafuna syarrah wa adzah fa hina idzin lahum an yudafi'u an anfusihim lutu'inal qital idzan. Artinya apabila ya ada seorang musuh yang tiba-tiba datang menyerangnya dan ia mengkhawatirkan adanya keburukan menimpa dia dan juga yang lainnya, maka dibolehkan bagi orang tersebut yang terkena serangan musuh atau mungkin ya komunitas tertentu untuk membela diri mereka dari serangan tersebut, ya. Dan ini yang disebut dengan jifa'ud dafa', yaitu jihad membela diri, bukan jihad yang tujuannya menyerang musuh. Kemudian juga dikatakan wa innama lam yajuz dzalika li anna al-amra manutun bil imam. Kenapa sih ya kita kaum muslimin tidak dibolehkan untuk menyerang pasukan musuh tanpa izin imam? Karena kita hakikatnya adalah kaum muslimin yang hidup berjamaah, yang urusan kita semuanya harus mengikuti pemimpin. Fal ghazwu bila idnihi iftiyatun alaihi wa ta'adin ala hududih. Jihad atau berperang tanpa izin seorang pemimpin ini merupakan pengkhianatan dan juga kezaliman atas hukum yang sudah diberlakukan oleh penguasa itu. Wali'annahu law jaza linnas an yaghzu biduni idnil imam la asbahat al-mas'alah fawda. Apabila kalau seandainya dibolehkan ya bagi siapapun untuk berperang, untuk berjihad tanpa harus ada izin dari pemimpin, niscaya itu semua akan menjadi kacau balau. Urusan negeri, urusan kaum muslimin akan kacau balau. Ya. Kullu man syaa rakiba farasah wa ghaza. Setiap kali yang mau berperang langsung berangkat naik kuda dan melawan musuh. Wali annahu law mukkinan nasu min dzalika la hasalat mafasidu 'azimah. Demikian pula kalau seandainya diberikan kebebasan itu, ya, tidak harus izin pemimpin. Siapa yang mau perang silakan berjalan, perang, berangkat sana. Maka pasti ini akan apa? Membawa mafasid, kerusakan-kerusakan yang jauh lebih besar daripada yang ia sangkakan kebaikan. Faqad tatajahhazu ta'ifatun minan nas 'ala annahum yuriduna al-'adu wa hum yuriduna al-khuruja 'ala al-imam. Bisa jadi ada segolongan manusia yang dia ini ya menampakkan diri untuk keluar berperang melawan musuh. Ternyata dia malah memberontak. Ya, memberontak apa? Pemimpinnya sendiri. Mungkin tidak. Mungkin. Jika itu diberikan kebebasan tanpa izin dari pemimpin ketika mereka berperang. Bisa jadi mereka membela. Bisa jadi mereka menumpas pemimpin itu sendiri dari belakang selimut. Bisa jadi. Oleh karena itulah Islam mewajibkan adanya izin ya dari pemimpin di dalam berjihad dan berperang melawan musuh. Au yuriduna al-baghya 'ala ta'ifatin minan nas, atau bisa jadi kelompok tadi yang diberi kebebasan itu akan melakukan berbagai macam tindakan pembegalan manusia yang tidak bersalah. Ya.
Sebagaimana Allah mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua golongan dari orang-orang yang beriman itu sama-sama berperang, maka damaikanlah di antara mereka. Falihadhihi al-umur ats-tsalatsah wa li ghairiha aidan la yajuzul ghazwu illa bi idznil imam. Dengan demikian, ya, mengingat tiga perkara di atas, apabila manusia diberi kebebasan untuk tidak harus izin dengan pemimpin dalam berperang, bisa jadi mereka akan menjadi pembegal, memberontak dan lain sebagainya. Berdasarkan hal di atas, maka Islam, ya, mewajibkan siapapun orangnya untuk meminta izin di dalam urusan jihad dan berperang kepada pemimpin kaum muslimin. Baik, ini adalah hak yang keenam yang harus diberikan kita kepada pemimpin kita, ya, penguasa kita, yaitu berjihad bersama pemimpin. Kemudian hak yang ketujuh adalah as-sidqu fi nasihati. Jujur, ya, di dalam memberikan nasihat kepadanya. Kita tahu yang namanya pemimpin manusia. Dan kita tahu yang namanya manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf, dan juga yang lainnya. Maka dari sini agama kita mengajarkan untuk saling menasihati. Tidakkah Allah telah mengatakan dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat yang terakhir, Allah menyebutkan 4 kriteria jenis orang yang tidak rugi nanti di akhirat. Yang diantaranya, ia selalu berpesan di atas kebenaran, dan itulah nasihat. Ya. Dan ini dikuatkan dengan hadis Nabi, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Baik. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan." Sesungguhnya Allah itu ridha, ya, bagi kalian 3 perkara. Apa 3 perkara yang Allah ridhai? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah itu ridha, ya, jika kalian ini beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ini yang Allah ridhai. Artinya mengesahkan Allah, dan itu sesuai dengan sila yang pertama di negara kita, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Ini perkara yang Allah ridhai. Oleh karena itu, apabila negara kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka sila yang pertama ini harus dijunjung tinggi. Karena tauhid adalah sebab dan kunci kemakmuran sebuah negeri. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk sebuah negeri itu mereka mau bertakwa, beriman, bertakwa kepada Allah, dan di antara bentuk dan wujud keimanan itu dia mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, niscaya Allah akan bukakan, ya, pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Bisa kita lihat bagaimana ceritanya kaum Saba yang di awal-awal sejarah mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan menunaikannya. Namun ketika berganti generasi menjadi generasi yang buruk, jauh dari mengingat Allah, jauh beribadah kepada Allah, maka Allah hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Baik. Yang kedua, wa anta atasimu bihablillahi jami'ah. Yang kedua adalah kalian, yaitu kita kaum muslimin, berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Yaitu
kita kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Islam yang benar, semuanya tanpa terkecuali. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan yang ketiga adalah kalian memberikan nasihat kepada orang yang Allah kuasakan memegang urusan kalian, artinya pemimpin kalian. Nah, 3 perkara ini ma'asyiral muslimin adalah 3 perkara yang Allah ridhai bagi kita. Jika kita menegakkan, jika kita melaksanakan, niscaya Allah akan ridha kepada kita. Namun apabila perkara ini kita tinggalkan, kebalikannya, kita akan mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kita akan mendapatkan murka dari Allah jika tidak mewujudkan 3 perkara di atas. Coba kita perhatikan bersama. Ketika Allah melalui lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjadikan urusan akidah, tauhid, beribadah hanya kepadanya sebagai perkara utama dan pertama dari 3 perkara di atas, ini menunjukkan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dijunjung tinggi, yang harus dijaga dan harus ditegakkan di bumi manapun. Karena ini adalah kunci kesejahteraan, kunci kemakmuran, dan kunci mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika perkara yang pertama ini nihil, tidak ada dalam sebuah negeri, maka negeri ini akan menjadi negeri yang jauh dari ridha Allah, jauh dari rahmat Allah, sehingga apapun yang ada di negeri tersebut menjadi tidak baik, menjadi tidak aman, ketidakadilan, yaitu kezaliman, merajalela dimanapun, kecurangan, kejelekan, semuanya akan rusak. Kemudian yang kedua, terkait dengan wajibnya kembali kepada Islam yang benar. Jika ini tidak ditegakkan, maka akan banyak perpecahan demi perpecahan di tubuh kaum muslimin, dan akan semakin mudah bagi musuh-musuh Islam untuk mengadu domba dan terlebih menjajah mereka dan mengambil harta bumi mereka serta merampas kedaulatan sebuah negeri. Kemudian yang ketiga, apabila ini tidak diwujudkan, maka jika pemimpin itu rusak dan keblinger dengan apa yang ia miliki dari kekuasaan, serta keblinger dengan pendapat yang rusak, akan menimbulkan kemudaratan yang berlipat-lipat bagi seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu, 3 perkara ini harus diwujudkan, sesuai dengan kemampuan kita dan yaitu kapasitas kita. Baik. Kemudian juga dibawakan riwayat yang lain, dari sahabat yang mulia Tamim bin Aus Ad-Dari, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Nabi mengucapkan ini sebanyak 3 kali, sebagai bentuk penguat dan juga sebagai isyarat bahwasannya nasihat itu amat urgen sekali dalam kehidupan manusia. Qulna liman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, untuk siapa saja wahai Rasulullah? Apa kejawab Nabi? Lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Itu semuanya. Nasihat ini untuk Allah, untuk kitabnya Al-Quran, untuk Rasulnya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga kaum muslimin secara menyeluruh. Dan di sini Nabi menyebutkan wali a'immatil muslimin, nasihat itu pun juga untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Mengingat mereka adalah manusia yang juga bisa jadi salah, bisa jadi khilaf, bisa jadi ia
salah persepsi di dalam memandang suatu kasus atau khilaf dalam memberikan sebuah keputusan, aturan maupun kebijakan. Maka perlu adanya nasihat. Dan nasihat yang terbaik adalah nasihat yang disampaikan dengan niat tulus, ikhlas, jujur, ya, mengharap kebaikan baginya, serta dilakukan dengan cara tidak terang-terangan, artinya dengan cara tersembunyi. Baik, ini hak yang ketujuh, yaitu jujur dalam memberikan nasihat. Kemudian hak yang kedelapan, ya, adalah mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Ini kewajiban kita dan hak pemimpin kita. Ya, kita tahu bahwasanya doa adalah senjata orang yang beriman. Yang mana dengan senjata ini kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, apabila kita masing-masing rakyat kaum muslimin mendoakan kebaikan bagi pemimpin, apabila Allah itu mengijabai doa kita, niscaya kebaikan pemimpin itu akan menjadi kebaikan kita bersama. Dibawakan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, satakunu atharah wa umurun tunkirunaha. Akan ada pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri. Akan bermunculan, akan keluar, ya, perkara-perkara yang kalian ingkari. Mereka bertanya, fama ta'muruna? Apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah, ketika kami mendapati kondisi yang sedemikian? Ya, kita dipimpin oleh seorang penguasa yang hanya mementingkan urusan pribadinya, urusan golongannya, ya, urusan komunitasnya, atau yang semisalnya. Demikian pula kita mendapati perkara-perkara yang kita ingkari, ya, namanya hukum, tumpul ke atas, tajam ke bawah, tidak ada keadilan, ya. Mereka rakyat yang lemah tertindas dengan hukum yang dibuat oleh penguasa dan semestinya dan yang lainnya. Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Banyak di situ perkara-perkara mungkar. Apalagi pemimpin yang tidak mementingkan kebaikan dan kepentingan rakyat. Kata Nabi, tu'addunal haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kata Nabi apa? Kalian tetap wajib memberikan hak mereka yang menjadi kewajiban atas kalian, yaitu hak pemimpin yang berupa taat, baiat, ya, tidak memberontak, bersabar atas kezaliman. Demikian pula tetap menjaga masalah jihad bersama pemimpin. Demikian pula tetap memberikan nasihat kepada mereka serta mendoakan. Itu hak mereka. Tunaikan. Ya, jika kalian menunaikan, maka kalian mendapatkan pahala di sisi Allah dan kalian gugur kewajibannya. Sebaliknya kalau mereka tidak menunaikan hak kita, apa kata Nabi? Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Dan kalian cukup meminta kepada Allah yang menjadi hak kalian. Tidak mungkin kalian minta kepada mereka karena mereka pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri, golongan mereka sendiri, komunitas mereka sendiri. Ya. Tidak mungkin itu akan kalian dapatkan. Kalian akan mendapatkan jika kalian minta kepada Allah. Coba kita amati. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang sahih ini, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, tidak mengajarkan kita memberontak kepada pemimpin. Tidak mengajarkan kepada kita, umatnya kaum muslimin, untuk boro-boro, ya, melengsarkan atau mengkudeta pemimpin yang memiliki kriteria seperti itu. Atharah,
ya mementingkan diri sendiri, kepentingan ya entah itu komunitasnya, partainya atau yang lainnya. Dan banyak perkara yang mungkar dan itu dilegalkan ya oleh mereka. Nabi tidak mengajarkan kita memberontak, tidak mengajarkan kita untuk melengsarkan dan mengkudeta. Nabi justru menyuruh kita untuk tetap berikan hak mereka, tunaikan kewajiban kalian. Adapun terkait dengan hak kalian, cukup minta kepada Allah. Allah Maha Kaya. Allah yang akan mencukupi kebutuhan kalian. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, min su'alillahi haqqina aw haqqana an nas'alallaha lahum ay al-hukam al-hidayata wat taufiqa wal qiyama bima yajib. Di antara bentuk permintaan kita kepada Allah yang menjadi hak kita adalah kita meminta kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada pemimpin, memberikan taufik kepada pemimpin, dan agar pemimpin ini ya dia bisa menjalankan amanah rakyat. Jadi di antara bentuk ya hak kita yang kita minta kepada Allah selain kebutuhan kita tercukupi, rezeki kita dimudahkan, ya kan? Jangan lupa minta kepada Allah supaya dijadikan baik pemimpin sekarang, pemimpin pada waktu itu, ya pemimpin yang kalian di kondisi seperti itu. Mintakan hidayah, mintakan petunjuk, mintakan agar dibuka hatinya, mintakan agar ya diberikan rasa belas kasihan kepada rakyat-rakyatnya. Wa fil athar anil Imam Ahmad rahimahullah. Dan dalam athar ya dari Al-Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, "Lau kana lana da'wah mustajabah la da'awna biha lis-sultan." Kalau seandainya kita punya doa yang terkabul, doa yang mustajab, ya, yang pasti dikabulkan oleh Allah, apa kata beliau? La da'awna biha lis-sultan. Niscaya kami akan berdoa dengan doa itu untuk kebaikan penguasa. Loh, kenapa? Kenapa tidak berdoa untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga? Para ulama menjelaskan, apabila doa itu, doa mustajab tadi, kita sampaikan kepada Allah, kita mintakan kepada Allah untuk diri kita dan keluarga kita, maka ini termasuk maslahat yang bersifat terbatas. Artinya maslahat dari doa itu ketika Allah mengijabahi terbatas untuk diri kita dan keluarga kita. Ya, sedangkan orang lain tetangga kita tidak mendapatkannya. Belum lagi masyarakat di tempat yang lain, di kota lain, di pulau yang lain tidak mendapatkannya. Namun apabila doa itu ya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan pemimpin dan ternyata terkabul, ya, pemimpin menjadi baik, kemudian belas kasihan kepada rakyatnya, menjunjung tinggi yang namanya keadilan, maka kemaslahatan ini akan lebih luas cakupannya. Sebagaimana kita juga mendapatkan manfaat dan maslahat, tetangga kita juga, ya, kemudian penduduk kota lain juga, penduduk di pulau yang lain juga mendapatkan maslahat tersebut. Jadi maslahatnya jauh lebih umum, jauh lebih luas dari maslahat individu. Itu maksudnya. Wa anhu rahimahullah, dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad, anni au inni la ad'u lahu, yakni al-khalifah al-mutawakkil bis salah wal afiyah. Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya aku betul-betul berdoa untuk kebaikan khalifah muwakkil atau al-mutawakkil, ya, supaya diberikan kebaikan, diberikan kesehatan. Dan ini menunjukkan Imam Ahmad yang merupakan Imam Ahlussunnah wal Jamaah, ya, selalu berdoa
untuk kebaikan pemimpinnya, yang diantaranya yang mendoakan khalifah mutawakkil akan kebaikan dan kesehatan bagi dia. Kemudian juga diriwayatkan dari Imam Ahmad, dia mengatakan, inni la ad'u lahu ya'ni al-amir bit-tasdidi wat-tawfiqi fil laili wan-nahar wat-ta'yidi wa ara lahu dhalika wajiban alayya. Sungguh benar-benar aku berdoa untuk pemimpin agar ia ditunjukkan jalan yang lurus, diberikan taufik di sepanjang malam dan siang, serta aku berdoa untuk diberikan kekuatan kepada pemimpin tersebut, dan itu yang aku anggap merupakan kewajiban atas saya, ya, sebagai seorang rakyat yang dipimpinnya. Dan kita tahu bagaimana ceritanya Imam Ahmad yang begitu panjang. Dia, ya, dihukum, dipenjara, disiksa dan lain sebagainya dalam masalah fitnah khalqil Quran, yaitu dalam perkara ucapan Mu'tazilah yang mengatakan Quran adalah makhluk, bukan firman Allah. Walaupun demikian, Imam Ahmad tetap mendoakan kebaikan kepada pemimpin dan penguasanya. Di sini juga dinukilkan ucapan Al-Imam Al-Fudhal bin Iyad rahimahullah. Dia mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah ma sayyartuha illa fil imam." Jika aku memiliki sebuah doa yang mustajab, ya, tidaklah aku sampaikan doa itu kecuali untuk pemimpin. Ditanyakan kepada beliau, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, jawab beliau, "Mata sayyartuha fi nafsi lam tujizni, wa mata sayyartuha fil imam fa salahul imami salahul ibadi wal bilad." Jika itu, yaitu doa mustajab, aku sampaikan untuk diriku, maka kebaikannya hanya kembali pada diriku, tidak lebih dari itu. Berbeda halnya jika aku sampaikan doa tersebut, ya, untuk kebaikan imam, pemimpin, ya, penguasa, maka kebaikan itu akan semakin meluas, akan mengenai seluruh manusia, negeri, dan juga yang lain. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, "Ila sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah." Kata Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, apabila kamu mendengar seseorang berdoa, ya, kebaikan untuk penguasa, untuk pemimpinnya, maka ketahuilah orang itu adalah ahlus sunnah insyaallah. Karena di antara ciri ahlus sunnah adalah dia mendoakan pemimpinnya, mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, walaupun pemimpinnya adalah pemimpin yang tergolong fasik maupun zalim. Karena hak pemimpin, ya, di antara hak-hak mereka adalah mendoakannya di atas kebaikan. Kemudian, ya, diucapkan oleh Asy-Syaikh Shalih As-Shawih di sini, fa ahlu sunnati wal jama'ati yansahuna wa yu'adduna al-huquq al-wajibah 'alaihim li sultanihim al-muslim. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka memberikan nasihat kepada pemimpin, kepada penguasa kaum muslimin, dan juga mereka menegakkan serta menunaikan hak-hak pemimpin tersebut, ya. Tidak hanya sebatas memberikan nasihat namun tidak memberikan hak pemimpin, tidak. Ahlus sunnah menjalankan semuanya, memberikan nasihat iya, ya, dan juga tetap menjaga dan menunaikan hak-hak mereka. Wa ammal khawarij wal mu'tazilatu war rafidatu wa man lahiqa bi rakbihim fa innahum la yaltazimuna hadhihi al huquq. Adapun kelompok khawarij, mu'tazilah, dan juga Syiah Rafidah dan kelompok-kelompok yang semisal dengan mereka,
maka mereka tidak memberikan hak penguasa. Ya, wa min dzalik annahum ya'taqiduna infisakha wilayatul imam al-fasik. Dengan sebab itu mereka justru malah meyakini apabila pemimpin itu pemimpin yang fasik, maka mereka sudah halal untuk memutus tali baiat, ya, tali hubungan, tali kekuasaan dengan pemimpin yang fasik. Wa wujubu khal'ihi fadlan an ghairihi minal huquq, dan wajibnya untuk berlepas diri, ya, dari kewajiban-kewajiban sebagai seorang rakyat kepada pemimpinnya. Dan itulah pemikiran dan pemahaman orang Khawarij yang memiliki pemahaman radikal. Ketika melihat pemimpinnya itu fasik, zalim, sudah lagi, ya, yaitu mereka sudah tidak lagi menganggap sebagai pemimpin, sehingga tidak sah lagi, tidak wajib bagi mereka untuk memberikan hak-hak pemimpin tersebut. Kata beliau, fahum ghalau fi babi inkaril munkar wa ada'in nasihah hatta ja'ala ba'duhum wuqu'al fisqi wal jawri min as-sultani fasikhan li wilayatihi mulghiyan li syar'iyyatihi. Bahkan, ya, mereka orang-orang yang memiliki pemahaman radikal dari kalangan orang Khawarij, kelompok Khawarij dan juga yang lainnya, melampaui batas dalam bab, ya, nahi mungkar serta menunaikan nasihat, sampai-sampai sebagian mereka, ya, menjadikan terjatuhnya pemimpin dalam kefasikan, kezaliman sebagai satu dasar wajibnya memisahkan diri dari kekuasaannya dan melegalkan untuk memberontak kepadanya. Fa'aujaba naz'a yadi ta'ati wal khuruj alaih. Lantas mereka, yaitu kelompok ini, mewajibkan untuk melepaskan diri dari ketaatan kepada pemimpin, sebagaimana mewajibkan untuk memberontak kepadanya. Wa ba'duhum jawaza al-khuruj alaihi li hadhil hujjah. Ya. Bahkan sebagian mereka membolehkan untuk apa? Untuk keluar memberontak, mengkudeta dari kekuasaan yang sah dengan sebab hujah di atas. Fal khawarij kafaru bil ma'asi wa khalladu al-usata fin nar. Orang-orang Khawarij mengkufurkan pelaku maksiat, ya, dan mereka mengatakan serta memahami bahwasannya pelaku maksiat kekal dalam neraka. Wal Mu'tazilah wafaquhum fil aqibah wa annahum fin nar mukhalladun. Adapun Mu'tazilah dari sisi yang lain, ya, mereka sepakat dengan pemahaman orang Khawarij terhadap pelaku maksiat, yaitu apa? Mereka nanti di akhirat kekal dalam neraka. Walakin qalu innahum fid dunya bimanzilatin bainal manzilatain wa kulluhu dhalal. Sedangkan hukum pelaku maksiat di dunia itu di sebuah tempat dari dua tempat. Artinya mereka tidak mengatakan dia kafir, tidak mengatakan dia mukmin. Kata beliau, wa kulluhu dhalal, dan ini semuanya apa? Merupakan kesesatan. Jadi tidak heran ketika ada seorang pemimpin yang dia terjatuh dalam kemaksiatan atau penyimpangan agama, serta merta pula bagi orang Khawarij dan Mu'tazilah dihukumi kufur atau kafir karena mereka meyakini pelaku maksiat, ya, itu dengan maksiat yang dilakukan itu sudah menjadikan dirinya keluar dari agama. Di neraka dia kekal, ya, baik Khawarij ataupun Mu'tazilah. Adapun di dunia, orang Khawarij mengatakan dia murtad, dia kufur. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan dia tidak beriman, tidak pula kafir.
Walladzi alaihi ahlu sunnah wa huwal haqqu anna al-'asi la yakfur bi ma'siyatihi ma lam yastahillaha. Dan pendapat yang sahih, pendapat yang benar menurut ahlu sunnah wal jamaah, bahwasannya pelaku maksiat tidaklah serta-merta dia langsung menjadi orang yang kafir disebabkan maksiat yang ia lakukan malam yastahillaha, sampai orang itu betul-betul meyakini halalnya perbuatan maksiat tersebut. Fa idza zana la yakfur, wa idza sariqa la yakfur, wa idza syariba al-khamra la yakfur, walakin yakunu 'asiyan dha'ifal iman fasiqan tuqamu 'alaihi al-hudud. Apabila dia berzina, maka orang itu tidak kufur. Jika dia mencuri, tidak kufur. Jika minum khamar, tidak pula kufur. Ya, akan tetapi orang ini semuanya dia statusnya adalah pelaku maksiat, orang yang lemah imannya, orang yang fasik, yang wajib ditegakkan hukum syar'i kepadanya. Wala yakfur bidzalik, dan tidaklah ia langsung kufur, keluar dari agama dengan sebab maksiat itu, illa idza istahallal ma'siyah wa qala innaha halal, kecuali jika orang ini semua yang berbuat zina, mencuri, ya kan, minum minuman keras, dia meyakini halalnya maksiat itu serta mengatakan dengan ucapannya ini semuanya halal. Wa maqalahul khawarij fi hadza batil. Ya, inilah pendapat Ahlussunnah. Adapun ya pendapatnya Khawarij, keyakinan mereka itu adalah kebatilan, wa takfiruhum linnasi batil, dan pengkufuran mereka kepada manusia yaitu pelaku maksiat ini adalah merupakan kebatilan yang nyata. Oleh karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahum yamruquna minad dini muruqas sahmi minar ramyah thumma la ya'uduna ilaih yuqatiluna ahlal islam wa yada'una ahlal awthan. Artinya mereka, orang-orang Khawarij ini, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya, tidak akan bisa kembali lagi. Mereka justru memerangi ahli Islam, orang-orang Islam, namun mereka membiarkan penyembah-penyembah berhala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mengetahui bagaimana perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok yang menyimpang, khususnya Khawarij dan Mu'tazilah, di dalam menyikapi pelaku maksiat. Dan lebih khusus lagi kita mengetahui perbedaan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Khawarij dan Mu'tazilah di dalam memberikan nasihat kepada pemimpin dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.